Hari ini saya akan sharing ke teman-teman tentang doa puasa. Ya, doa puasa, iya benar tentang doa puasa. Dan ini tema yang cukup menarik personally buat saya. Dan ketika saya mendalami tema ini dalam menyusun materi sharing hari ini pun, jujur saya sangat terberkati. Sehingga saya nggak mau cuman saya doang, tapi saya berharap setiap dari kita di tempat ini boleh terberkati, amin. Amin. Oke, tanpa berlama-lama, saya pengen banget buat setiap dari kalian di tempat ini, sama-sama baca definition dari doa puasa. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lakukan kehendaknya. Oke, thank you. Tapi nggak cukup. Saya pengen teman-teman baca sekali lagi. Ini panjang ya definisinya. Tapi dengan suara yang lebih keras. Tapi dengan intonasi yang lebih jelas. Jadi ngomongnya jangan meow. Tapi dengan lebih jelas. Dan coba pahamin. Oke, jadi bukan sekedar kita baca, tapi coba dipahamin. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Doa puasa adalah tindakan sengaja menahan diri dari makanan, minuman, atau kesenangan duniawi. Disertai dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke, saya salah fokus, ada lu-nya di situ. Oke, but anyway, teman-teman benar kayak definisi ini ya. Doa puasa itu ketika lu dengan sengaja menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak minum, atau bahkan menahan diri untuk tidak melakukan kesenangan duniawi pada periode tertentu, teman-teman. Ya, kesenangan duniawinya apa? Ya, let's say mungkin hari-hari ini banyak anak muda yang sering kali terjerat sama main handphone gitu ya. Selalu main handphone, jadi gue puasa deh dalam waktu tertentu. 12 jam, 18 jam, kayak gitu. Jadi, tapi gak cuman itu doang. Gak cuman menahan diri dari makanan, dari minuman, dari kesenangan duniawi. Tapi ketika gue berpuasa, gue menahan itu semua plus gue juga berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa gue berdoa sungguh-sungguh untuk Tuhan? Tapi itu adalah ekspresi sebagai wujud sungguh-sungguhnya kita ketika berpuasa dalam kasih tahu Tuhan kok, Tuhan, gue merendahkan hati gue serendah-rendahnya. Gue merendahkan diri gue di hadapan lu Tuhan. Ekspresi sungguh-sungguh ketika lu bertobat. Ekspresi sungguh-sungguh ketika lu pengen banget dengar suara Tuhan bener-bener. Ekspresi ketika lu mungkin, Tuhan gue gak tahu apa yang harus gue lakukan. Dan gue butuh belas kasihan Tuhan, tolong gue Tuhan. Itu doa puasa teman-teman. Ya, jadi doa puasa itu bukan sekedar kita membicarakan tentang gak makan, gak minum. Bukan. Ketika kita berpuasa cuman gak makan, gak minum, selesai. Itu namanya diet. Ya, seperti apa yang saya lakukan. Ya, itu namanya diet. Atau mungkin mogok makan mungkin ya namanya ya. Ya lu cuma sekedar diet aja, lu gak makan, lu gak minum, lu nahan makan, lu nahan minum gitu ya. Tapi doa puasa tuh lebih dalam dari itu. Bukan cuma sekedar gak makan, gak minum. Tapi doa puasa tuh ketika lu menunjukkan ekspresi terdalam lu, kerinduan lu sama Tuhan, kesungguhan hati lu waktu mungkin lu bertobat, kesungguhan hati lu untuk dengar suara Tuhan lebih dalam lagi. Jadi doa puasa tuh sebenarnya ketika kita pahamin lagi, itu indah banget teman-teman. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan bisa disingkatkan gitu ya, doa puasa tuh suatu kondisi ketika lu menyelaraskan, ya, ketika lu menyelaraskan, menyamakan apa yang menjadi pikiran lu, apa yang menjadi kehendak lu, sama
kehendaknya Tuhan. Itu doa puasa teman-teman. Dan by the definition aja sebenarnya gue udah terberkati. Dan gue percaya teman-teman juga terberkati. Tapi gak mau berhenti di situ. Ada banyak hal yang bakal gue share ke teman-teman. Yang personally gue terberkati dan gue berharap banget itu juga memberkati teman-teman. Itu membantu teman-teman untuk memahami sebenarnya doa puasa ini sepenting apa sih? Seesensi apa sih gitu ya. Nah gue mau ngajak teman-teman untuk perhatiin poin selanjutnya. Terkait esensi doa puasa. Ya, esensi itu ngomongin tentang intinya sebenarnya puasa tuh ngapain gitu ya. Oke, ada 4 poin di sini yang gue mau share. Kita bahas satu-satu. Esensi dari doa puasa yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita doa puasa, sebenarnya secara sengaja kita tuh lagi merendahkan diri kita di hadapannya Tuhan. Teman-teman. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lu boleh lihat, lu boleh tanya ke life leader lu, harusnya mereka tahu, mereka bisa diskusi tentang hal ini. Yang ketika tokoh-tokoh Alkitab ini berpuasa, mereka tuh lagi kasih tahu ke Tuhan bahwa Tuhan ini kesungguhan hati gue. Seolah-olah tuh mereka bilang bahwa Tuhan gue gak mampu tanpa Tuhan, gue butuh Tuhan. Gitu. Let's say di Yunus 3 ayat 5 di sini dibilang bahwa orang ini temanya tentang orang Niniwe yang percaya kepada Allah. Orang Niniwe yang bertobat dan berpuasa. Intinya mereka tuh tobat, habis itu puasa. Gitu ya. Di Yunus 3 ayat 5 dia bilang gini. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Itu satu. Yang kedua, waktu Ezra mimpin rombongan Israel kembali ke Yerusalem setelah menjadi tawanan di Babel. Di sini Ezra tuh lagi bingung dia tuh harus apa karena dia harus bawa orang-orang Israel keluar dari tawanan sebelumnya yang di Babel ini. So dia berpuasa. Di sini tertulis bahwa, Ezra 8 ayat 21 teman-teman ayatnya lupa di-mention ya. Kemudian di sana di tepi sungai Ahwa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, serta harta benda kami. So, ketika kita berpuasa, sebenarnya kita tuh lagi ngomong sama Tuhan bahwa Tuhan, saya gak cukup kuat, Tuhan yang menguatkan saya, Tuhan, saya gak mampu, Tuhan tolong mampukan saya. Ada sense of dimana lu tuh kasih tahu Tuhan bahwa sebagai manusia lu tuh terbatas, sebagai manusia tuh lu nggak bisa melakukan semua hal, dan lu kasih Tuhan part dimana lu tahu bahwa ketidakbisaan gue mau serahin ke Tuhan untuk Tuhan lakukan sebagai wujud dari kerendahan hati itu sendiri. Amin. Gitu teman-teman. Saya sedikit share pengalaman waktu saya doa puasa. Yang saya mau share itu waktu terakhir. Bukan terakhir juga sih, waktu kemarin Natal 2024. Mungkin banyak yang belum tahu, saya jadi PIC utama waktu ngurus Natal. PIC ulang tahun, udah tahu teman-teman siapa? Salfok ya? Enggak, but anyway iya. Ketika Natal, gue tuh punya banyak ekspektasi di otak gue. Oh gue pengen buat Natal gue meriah, karena seolah-olah tuh event gue gitu. Seolah-olah tuh wah, Johnson dikasih chance untuk jadi ketua, gue harus melakukan yang terbaik, versi gue, teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba gue sampai di titik dimana gue nggak tahu gue harus apa. Aneh nggak? Sampai di titik gue tuh nggak tahu gue harus apa. Kayak seolah-olah Tuhan tuh kayak mau menghambelkan gue gitu ya, kayak lu tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya gitu. Waktu itu gue cuman bisa berdoa. Waktu itu kayaknya belum puasa dulu deh. Gue doa, gue cuman bilang bahwa Tuhan, saya nggak tahu apa yang Tuhan mau buat di Natal. Saya jujur nggak tahu sama sekali. Sorry banget kalau gue udah mikir Natal ini harus A, harus B, harus C sesuai dengan ekspektasi gue. Di situ gue lupa bahwa Natal ini bukan tentang gue, tapi tentang Tuhan. Tentang kelahirannya Tuhan, teman-teman. Dan ketika diperlengkapi dengan berpuasa,
gue mendapatkan satu hal yang cukup menarik yang membuat gue sadar bahwa Natal ini bukan tentang Johnson, bukan tentang timnya harus melakukan semuanya dengan baik. Tapi Natal ini tentang seolah Tuhan tuh lagi ngomong ke gue bahwa Johnson, gue tuh rindu supaya setiap orang yang gak tahu kasihnya Tuhan boleh tahu kasihnya Tuhan. Boleh merasa dikasihi. Dan itu yang jadi core energy waktu kemarin kita melakukan Natal. And I hope waktu kemarin teman-teman boleh terberkati ya dengan Natal. Ya singkat ceritanya kayak gitulah. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya kita berpuasa gitu. Kita mau kasih part kita ke Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai ekspresi terdalam. Gitu ya teman-teman. Itu yang pertama, esensi dari doa puasa adalah merendahkan diri di hadapan siapa? Tuhan. Terima kasih. Yang kedua, esensinya adalah untuk mengalihkan fokus dari dunia ke Tuhan. Ya, ketika kita berpuasa teman-teman, kita tuh lagi proses pengalihan fokus, ya. Proses pengalihan fokus dari kebutuhan atas kepuasan dunia ke kepuasan akan Tuhan. Ya, dari makanan jasmani, nasi, singkong, ayam geprek kita yang biasa kita makan, ke gue pengen banget setiap kali di dalam hari ini, gue tuh sungguh-sungguh untuk cari Tuhan. Apa yang gue lakukan, gue mau fokusin untuk Tuhan. Lebih ekstra dari biasanya. Bukan cuma sekedar kita doa, tapi lebih ekstra. Dengan kita tadi, nahan makan, nahan minum, nahan dari melakukan kesenangan duniawi. Dan doa. Karena lu tahu bahwa tadi ya, lu pengen mengekspresikan rasa terdalam lu, pengen kenal Tuhan lebih lagi. Gitu. So, berpuasa esensinya adalah mengalihkan fokus lu dari dunia ke Tuhan, teman-teman. Dan yang menarik, kenapa nggak makan? Kenapa puasa itu nggak makan? Di Matius 4 ayat 4 bilang gini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini tuh kalau gue resapin, seolah-olah gue lagi kasih tahu ke diri gue, kalian kasih tahu ke diri kalian bahwa Johnson itu hidup bukan cuman dari makanan duniawi, tapi Johnson juga harus ingat, Johnson hidup karena ada rohnya Tuhan di dalam Johnson. Amen. Sama seperti teman-teman, jangan sampai kita salah fokus bahwa, gue cuman makan 3 kali sehari, makannya nasi doang lagi, lauknya sedikit gitu ya. Enggak, tapi lebih dari sekedar makanan, Tuhan tuh mau kasih tahu bahwa, jangan lupa, lu tuh punya roh untuk dihidupi. Lu tuh punya roh untuk dikasih kekuatan. Jangan sampai cuman ngurusin makanan jasmani, bentuk badan yang bagus, yang sehat, tapi roh kita ternyata terlantar di sana, gitu. Di dalam hati kita, di dalam diri kita, roh kita terlantar. Nggak ada kekuatan. Sehingga kenapa kita perlu melakukan puasa dengan esensi yang benar adalah untuk supaya kita sadar bahwa berpuasa membantu kita untuk fokus ke Tuhan. Oke? Ya, puasa bukan soal melemahkan tubuh, fokusnya bukan soal melemahkan tubuh, tapi soal menguatkan roh. Ya. Jadi kita menjelaskan apa yang Tuhan mau lewat itu, kita teman-teman. Yang ketiga, ulang dulu. Tadi esensi doa puasa yang kedua apa? Teman-teman boleh baca? Oke, thank you. Yang ketiga, ini cukup menarik waktu ditelah lebih lanjut. Teman-teman, esensi yang ketiga adalah doa puasa supaya kita tuh dapat power. Ya, dapat kekuatan dari Tuhan. Kekuatan apa yang dimaksud? Gini. Ketika setiap kita berpuasa, ya, kita tuh lagi mengontrol diri kita supaya kita nggak terjerembab sama apa yang dunia mau. Kita menahan diri kita. Ya, bukti nyatanya adalah kita lapar tapi kita tahan gitu ya kan. So, ketika kita mengontrol diri kita, sebenarnya kita lagi belajar untuk taat dan sabar.
yang menghasilkan kekuatan. Lah, korelasinya apa gitu ya? Korelasinya apa? Hubungannya apa taat, sabar, kekuatan? Gini teman-teman, taat itu membicarakan tentang kamu seia, kamu sekata, kamu mau melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diharapkan gitu ya. So ketika kita berpuasa, sebenarnya kita lagi seia dan sekata sama Tuhan. Tuhan pernah bilang bahwa jangan sama seperti dunia ini, benar ya? Jangan sama seperti dunia ini. Dan fokus dari puasa adalah supaya kita nggak sama seperti dunia ini, tapi sama seperti apa yang Tuhan mau. So ketika kita taat berpuasa, sebenarnya kita lagi belajar untuk seia dan sekata sama apa yang Tuhan mau. Dan percayalah, ketika kita seia dan sekata sama Tuhan, penyertaan Tuhan tuh nggak mungkin hilang dari hidup kita. Amin. Jadi jangan takut gitu. Contohnya gini, let's say hal yang simple, hal yang gampang, hal yang nyata, yang baru kemarin kita rasain, waktu tanggal berapa sih yang libur? 27 Juni ya? 27 Juni. Setiap life leader di tempat ini belajar untuk taat, meskipun mungkin ya life leadernya bisa pergi jalan-jalan aja sih sebenarnya nggak mau tahu apapun gitu ya. Tapi ketika itu kita Next Gen sepakat setiap life leader untuk mengadakan fellowship yang diminta sama Ciwendy. Apa bentuk support dari Ciwendy? Ada subsidi dana yang lebih besar gitu ya. Itu salah satu contoh duniawinya adalah itu. Ketika kita taat sama Ciwendy aja, ada penyertaan Ciwendy buat setiap life leader. Apalagi kita taat sama Tuhan gitu loh teman-teman. Kita belajar taat sama Tuhan. Beyond everything gitu ya teman-teman. Terus gak cuma taat, tapi ketika kita berpuasa kita belajar untuk yang namanya sabar. Sabar itu ngomongin tentang ketika kita tuh terus berproses, kita nggak cepet quit dari apa yang kita lakukan. Ya, jadi sabar tuh sebenarnya sikap yang aktif gitu, bukan yang kayak diem aja. Ya gitu lah, ya udahlah. Nggak, sabar tuh ketika lu Johnson, apapun yang terjadi, meskipun lu nggak tahu endingnya kayak gimana, sabar. Ada proses yang lagi berjalan, ya. Sehingga gini, ketika lu taat dan lu sabar, kekuatan dari Tuhan tuh bakal terus ada buat hidup lu. Amen. Gini, kenapa itu bisa dapat kekuatan gini? Tuhan bakal mempercayakan kuasanya ke orang yang bisa dipercaya. Dan orang yang taat dan sabar itu menunjukkan bahwa hatinya siap dan rendah hati. Dan ketika kita belajar untuk berpuasa, kita taat dan sabar, kita lagi belajar untuk menggantungkan kekuatan kita sama Tuhan. Bukan sama manusia. Bukan dengan diri sendiri. So, pernah dengar ya, pasti di dalam kehidupan kita, itu banyak banget hal-hal yang bikin kita stres gitu ya. Di sekolah, di tempat kuliah teman-teman. Yang mungkin, atau mungkin masalah keluarga yang kayaknya lu tuh udah gak punya kekuatan lagi untuk menghadapinya gitu. Pernah punya pengalaman kayak gitu? Gak ada kekuatan lagi buat melakukan sesuatu? Saya sarankan kita semua untuk berpuasa. Kenapa? Gini, di Markus 9 ayat 29 bilang gini, Yesus pernah berkata bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diatasi hanya dengan kekuatan biasa. Ya, saya ulangin. Ada hal-hal yang tidak bisa diatasi hanya dengan kekuatan biasa. Hilang lagi. Tapi hanya bisa diatasi lewat doa dan puasa, teman-teman. Ya, saya ulangi sekali lagi dengan jelas. Ada hal-hal yang tidak bisa diatasi dengan kekuatan biasa, tapi hanya bisa diatasi lewat doa dan puasa. Ya, saat kita menahan diri kita dari duniawi ini, sebenarnya kita tuh lagi diperlengkapi sama Tuhan. Gitu teman-teman. Jadi di poin ini saya ngerti jelas kenapa doa puasa tuh seringkali bisa memberikan kita kekuatan. Kekuatan yang dimaksud tuh mungkin bukan secara fisik, tiba-tiba lu jadi kayak berotot gitu ya. No, tapi kekuatan roh lu. Kekuatan yang memampukan lu untuk, kok tiba-tiba masalahnya jadi selesai. Kok tiba-tiba kayak semuanya bisa berjalan dengan baik ya, dengan sendirinya ya. Kenapa ya? Itu kekuatan supernatural yang Tuhan kasih buat setiap dari kita. Amen? Oke, dan yang keempat, yang terakhir, ini lebih singkat. Esensi dari doa berpuasa adalah
doa puasa adalah wadah supaya setiap kita bisa lebih intim sama Tuhan dan penundukan kehendak, teman-teman. Ketika kita berpuasa, ketika kita nggak puasa, mungkin fokus doa kita sering kali, Tuhan gue pengen A, Tuhan bla bla bla, Tuhan harusnya kayak gini nggak sih Tuhan, kerjaan saya, PR saya harusnya dapat 100 nggak sih? Atau temen gue harusnya banyak temen nggak sih? Kenapa gue jadi nggak punya temen ya? Pokoknya pusatnya mungkin keinginan kita gitu. Tapi ketika kita berpuasa, seharusnya kita belajar untuk bisa bilang seperti yang di Lukas 22 ayat 42. Boleh teman-teman baca dalam hitungan ketiga? 1, 2, 3. Yes. Fokus dari esensi yang keempat ini adalah ketika kita mau menundukkan kehendak kita lebih dari Tuhan. Gitu ya. Kita bisa belajar untuk ngomong bahwa bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Amin ya. So, ya 2 poin pertama ini cukup menarik sekali. Karena ketika kita sama-sama tahu berpuasa ini, di akhir ada dijelasin gak ya? Tapi intinya gini, berpuasa itu bukan untuk kepuasan gua, bukan untuk apapun, tapi untuk Tuhan gitu. Untuk keinginannya Tuhan. Kita ada nanti dibahas, oke nanti aja. Nah, poin selanjutnya saya pengen kasih tahu aja sih. Karena saya penasaran waktu buat ini. Sebenarnya puasa itu kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa ada puasa di dunia ini? Kenapa nggak cuma doa biasa saja gitu ya? Kenapa orang tuh extra miles banget sih sampai doa puasa gitu ya? Saya pengen tahu dan saya ini belum. Sorry, stay di sini aja. Saya menemukan jawaban bahwa gini. Pertama kali puasa itu dimention dalam Alkitab. Itu waktu Musa melakukannya waktu dia mau menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Ya. Apakah Tuhan eksplisit Musa berpuasalah sebelum menerima? Tidak. Bisa jadi tidak. Koreksi jika saya salah ya. Tidak. Tapi itu sebagai sikap atau respon yang natural yang si Musa ini lakukan ketika dia tuh berhadapan dengan presence Tuhan yang luar biasa, teman-teman. Roh dia terpuaskan sampai dia tuh lupa bahwa ya gue gak makan nih, gue gak minum nih. Gitu loh. Basically dari hal kayak gitu, teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu di perjanjian lama banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan puasa. Ya. Banyak, ada Esther, Daniel, bla 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 gitu. Tapi mungkin kalau di perjanjian lama puasa itu seiring berjalannya waktu bergeser maknanya jadi suatu tradisi, teman-teman. Suatu hal yang wajib, suatu hal yang harus, nggak boleh enggak, harus iya gitu lah ya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, di sini Tuhan mau meluruskan motivasi dari puasa. Teman-teman. Nah, iya. Jadi puasa tuh udah lama dipraktekkan. Ada yang Yom Kippur, teman-teman mungkin baca lagi. Puasa Daud, Musa, Elia, Daniel, Esther, dan lain-lain. Orang Farisi pun berpuasa rutin 2 kali seminggu. Di Lukas 18 ayat 12. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan mau mengubah motivasinya. Karena seringkali ini jadi formalitas gitu. Dia pengen benahi motivasinya dan dia pengen mengajarkan cara berpuasa yang benar. Seperti apa? Sama-sama kita baca. Ya, bagaimana sih berpuasa yang benar gitu ya? Oke, saya minta teman-teman baca. Boleh? Yang kencang boleh? Oke, 1, 2, 3. Ya, Tuhan benerin motivasi di sini. Seringkali puasa tuh sebagai tren kekerenan rohani gitu ya. Kayak gue berpuasa, gue artinya holy gitu. Maknanya itu bukan ke sana. Tuhan lagi kasih tahu bahwa puasa itu bukan untuk dipamerkan. Itu hubungan personal lu sama Tuhan. Bukan untuk gimana ya ngomongnya? Kalau Ko Andreas kemarin ngomong itu keren banget ya.
minyak itu nggak dibagi, tapi hubungan lu personal sama Tuhan gitu. Jadi sama, puasa pun adalah hubungan lu personal sama Tuhan. Ketika lu pengen mengekspresikan lebih dari yang seharusnya untuk Tuhan. Jadi buat apa dipamerin ke orang lain gitu. Itu yang pertama, motivasi untuk humble gitu teman-teman. Yang kedua, di Matius 9 ayat 14-15 saya bacakan, murid-murid Yohanes bertanya, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jealous dia ya, protes gitu ya. Tapi Yesus menjawab, dapatkah sahabat-sahabat mempelai berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tapi akan datang waktunya mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi Tuhan Yesus tuh lagi ngasih tahu aja sih sebenarnya, lah buat apa murid-murid gue berpuasa kalau misalkan dia lagi sama-sama gue? Tujuan puasa apa? Untuk intimate sama Tuhan juga kan? Ya buat apa? Gue lagi bersama-sama dengan mereka, intinya gitulah. Jadi puasa ini tuh sebagai bentuk kerinduan lu dan lu pengen lebih intim aja sama Tuhan, ya kan? Jadi nggak make sense kan kalau tadi dipamerin, karena ya fokusnya untuk intim sama Tuhan, gitu. Dan yang terakhir di Markus 9 ayat 29. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Di sini ngomongin bahwa puasa itu lebih dari sekedar tradisi. Lebih dari gue gak makan, gue gak minum. Tapi ada kuasa, ada kekuatan rohani. Seperti yang tadi saya udah mention di esensi dari doa puasa. Sampai sini nangkap teman-teman? Saya yakin dan iman saya tinggi bahwa di sini semuanya bisa nangkap, amin. Oke. Ya, jadi kesimpulan dari poin ketiga ini adalah jangan sampai kita fokus ke tradisi, teman-teman. Tradisi yang saya maksud ini kayak gini. Aduh, gua batal nggak ya kalau gua ketelan air liur gua gitu. Gua batal nggak ya? Tadi adek gua waktu gua tidur gua nganga dikasih jeruk nipis gitu. Batal nggak ya? Gitu. Atau, aduh, gua kebanyakan megang-megang lawan jenis misalkan, nggak megang-megang literal megang-megang, tapi kayak bersentuhan dengan lawan jenis, batal nggak ya? Gitu. Aduh, kata gue mah repot. Jangan mikirin ke sana, teman-teman, gitu ya. Mikirin esensinya, kenapa kamu berpuasa, gitu. Gini, kalau misalkan kamu tiba-tiba lupa lagi puasa, sungguh-sungguh nih, kamu punya motivasi jelas ya, aduh gue pengen bertobat deh. Gue mau menunjukkan ekspresi gue pengen bertobat sama Tuhan, sungguh-sungguh gue puasa, gak makan gak minum. Tiba-tiba ada cicaca yang datang bawain minum gitu ya, terus lu gak sengaja minum, stop. Ya mungkin kata orang batal, tapi apakah dengan lu batal tiba-tiba, udahlah gue udah batal, gue makan aja nih wing hang, gue makan pizza hut di sini, gak apa-apa sekalian, udah gak apa-apa sekalian. Bukan, itu kalau kita masih melakukan itu, kita melakukan yang namanya tradisi, teman-teman. Kita mementingkan bahwa tradisi itu, ya udah, itu mementingkan tradisi. Apakah salah sebenarnya kalau kita batal kayak gitu ya? Ya udah, sebenarnya sih literally fokus aja kalau emang udah keminum, ya udah, lakuin lagi puasanya, jangan justru malah disengajain gitu. Oke? Jadi fokusnya di motivasi hati dan sikap hati kita, bukan tradisinya teman-teman. Amin. Nah ini poin menarik, saya kepikiran sendiri dan saya nggak tahu teman-teman punya pemikiran yang sama saya atau enggak. Ketika saya menyusun ini, saya terlintas berpikir, di poin awal tadi tentang definisi, kita ada mention tentang puasa itu sebagai bentuk ekspresi terdalam untuk merendahkan hati kita, bertobat, penyerahan total, kerinduan untuk mendengar, serta melakukan kehendaknya, dan bla bla bla. Ya, oke, bener gak sih? Bener gak? Bener ya? Tapi pertanyaannya gini, 9 menit lagi. Apakah ketika kita tidak berpuasa, kita artinya gak bisa bertobat? Artinya kita gak bisa dengar suara Tuhan? Apakah artinya kalau kita gak berpuasa, kita gak dapat belas kasihan Tuhan? Ayo teman-teman. Tidak, teman-teman. Gini, kita berpuasa atau kita nggak berpuasa pun,
kita tetap bisa tobat, teman-teman. Kita bisa tetap datang sama Tuhan, kita tetap bisa dapat belas kasihannya Tuhan, kita tetap bisa dapat kehendaknya Tuhan mungkin, I don't know. Tapi karena gini, Alkitab tuh nggak pernah mention, kalau lu tobat puasa dulu ya, itu syaratnya. Enggak. Syarat dari kita bertobat atau nggak ada, syaratnya tuh nggak ada kayak gitu. Ya, nggak ada. Tapi kita menjadikan puasa itu sebagai saluran kedalaman hubungan kita sama Tuhan. Untuk bertobat, untuk mendengar suara Tuhan, untuk ngerti kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai kita salah berpikir ya teman-teman bahwa puasa itu mutlak, puasa itu di atas segala-galanya sampai kita tuh ngawang gitu. Enggak, teman-teman. Puasa itu sebagai wadah lu untuk lu mengekspresikan kesungguhan hati lu aja. Lu mau do more gitu. Untuk mengekspresikan hati lu dalam bertobat. Lu pengen do more dari sekedar cuman bertobat. Lu pengen, Tuhan gue kayak tergerak banget nih. Gue pengen banget buat berpuasa. Gue pengen banget sungguh-sungguh berdoa. Gue pengen banget untuk mengeluarkan duniawi gue supaya roh gue terisi lebih lagi. Ketika gue berdoa, ketika gue dapat kehendak lu Tuhan, ketika gue butuh belas kasihan lu Tuhan. So gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah paham. Karena tanpa puasa pun sebenarnya bisa gak kita berdoa? Bisa gitu ya. Tapi ketika kita berpuasa, kita lagi belajar untuk menyingkirkan distraksi-distraksi dunia kita. Fokus kita Tuhan gitu. Kayak Tuhan gue pengen serius cari Tuhan. Gitu ya. Ngomongnya agak gemes ya. Terus bisa gak kita dengar suara Tuhan kalau lagi biasa aja? Ya bisa aja gitu. Tapi ketika kita belajar untuk berpuasa, kita lagi pengen, aduh udah deh hal-hal duniawi ini yang sering kali mengganggu gue kuping gue jadi lebih bersih buat dengar suara Tuhan gitu. Atau mungkin, apakah kita akan semakin jauh kalau kita gak berpuasa? Ya enggak juga. Tapi ketika kamu berpuasa, belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Kehendak kita, kehendak Tuhan buat kita gitu ya. Oke teman-teman, next ke poin terakhir saya. Jadi kapan saya harus berpuasa? Sekarang. Bercanda. Enggak. Kapan kita harus berpuasa? Ada dua hal teman-teman. Saya gak bisa jawab literally harus kapan berpuasa. Tapi ada dua hal yang teman-teman bisa pahamin. Gini, dari banyak tokoh-tokoh Alkitab, puasa tuh sering kali dilakukan yang pertama ya, karena respon terhadap sesuatu. Teman-teman, biasa puasa tuh kalau ada respon terhadap sesuatu. Biasanya. Nih, contohnya Esther, dia berpuasa sebelum menghadap raja untuk membela bangsanya. Ada situasinya dan dia mau merespon, dia berpuasa gitu ya. Yosafat berpuasa saat bangsa Yehuda terancam sama musuh. Ketika Daud pengen tobat, Daud berpuasa setelah berbuat dosa memohon belas kasihan Tuhan. Orang Niniwe yang tadi, setelah mendengar seruan Yunus langsung berpuasa sebagai tanda bertobat. Atau mungkin waktu lu butuh hikmat dari Tuhan yang lebih lagi kayak Nehemia. Atau saat mau mulai pelayanan berpuasa. Ada situasi-situasi di mana lu bisa berpuasa di situ, gitu teman-teman. Jadi puasa itu untuk poin ini dilakukan ketika lu mau meresponi sesuatu dengan lebih clear dari Tuhan. Paham ya teman-teman ya? Tapi yang saya pengen ajak teman-teman hari ini tidak hanya berpuasa ketika menghadapi hal-hal seperti tadi. Mau nggak beyond dari itu, belajar untuk berpuasa bahkan dalam nggak ada keadaan seperti itu. Artinya kita lagi belajar buat mendisiplinkan rohani kita. Teman-teman. Bisa banget puasa seminggu sekali, bisa banget 2 minggu sekali, bisa banget 3 minggu sekali, sebulan sekali. Bisa banget, terserah. Gak ada aturan bakunya, harus gimana puasa, ya kan? Tapi jelas ketika kita berpuasa, esensinya kamu tangkap dengan baik. Oh, gue pengen melatih
roh gue pengen kasih makan roh gue pengen supaya gue semakin wah ya gitulah ya sama Tuhan gitu. Jadi hopefully dari apa yang sudah saya sampaikan dapat pemahaman baru bahwa puasa itu bukan sekedar kita nggak makan nggak minum, nggak, bukan kita lagi mogok makan sama Tuhan, bukan kita ngancem Tuhan, bukan kita lagi diet, tapi kita belajar untuk merendahkan diri kita. Kita belajar untuk kasih tahu Tuhan bahwa Tuhan, gue sangat ingin sekali kenal lu lebih dalam lagi. Gue sangat ingin lebih mendengar apa yang Tuhan mau buat hidup gue. Dan kehidupan rohani kita bisa semakin terus naik dan gak turun. Amin teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye.